Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, amma ba'd. Para kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, khususnya para pendengar video ini, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji tasyakur kita atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat baik zahir dan juga batin, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita rizki yang barokah, rizki yang berlimpah, dan juga rizki yang halal, dan menjadikan kita sebagai hamba yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, yaitu hamba yang selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat agung serta salam mulia semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membedakan mana yang hak, mana yang batil, dan mana jalan menuju surga dan jalan menuju neraka, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, khususnya para pendengar video ini, kali ini kami akan menjelaskan tentang kisah Nuaiman, sahabat yang punya selera humor tingkat tinggi hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu tertawa. Dikisahkan bahwa pada suatu waktu Nuaiman diajak oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk pergi ke negeri Syam. Ketika itu, sebelum keberangkatannya, Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memohon izin mengajak dua sahabat untuk ikut berdagang dengannya. Ya Rasulullah, saya ingin meminta izin untuk mengajak dua sahabat ikut berdagang ke negeri Syam, yakni Nuaiman dan Suwaibit bin Harmalah. Tutur Abu Bakar, yang kemudian diizinkan mereka oleh Rasulullah untuk bepergian. Sesampainya di negeri Syam, semua dibagikan tugasnya masing-masing. Salah satunya Suwaibit bin Harmalah yang ditugaskan menjaga perbekalan. Karena dikenal sebagai orang yang sangat amanah, saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sedang pergi berniaga dan Suwaibit menjaga makanan, datanglah Nuaiman kepada Suwaibit di waktu siang mengatakan bahwa dirinya telah merasa lapar. Wahai Suwaibit, aku sudah lapar, maka berikanlah saya sepotong roti untuk saya makan saat ini, ujar Nuaiman. Namun permintaan tersebut tidak diwujudkan oleh Suwaibit karena dirinya yang begitu kuat dalam mengemban amanah, memilih menunggu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang. Mendengar jawaban Suwaibit, lantas Nuaiman langsung mengancamnya, berikan aku sepotong roti itu atau kau akan kuberikan pelajaran. Namun tetap saja Suwaibit tetap bersikukuh menjaga amanah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan tidak memberikan sepotong roti itu kepada Nuaiman. Nuaiman pun bergegas pergi ke pasar, kemudian berusaha untuk mencari tempat yang menjual hamba sahaya di sana. Saat Nuaiman berhasil menemukan penjual yang dimaksud, ia langsung menanyakan satu persatu dari hamba sahaya tersebut yang ternyata berkisar dari harga 100 hingga 300 dirham. Kemudian ia mengatakan kepada penjual hamba sahaya itu,
Aku juga punya hamba sahaya, namun hanya saya jual 20 dirham, murah, katanya. Mendengar tutur pernyataan dari Nuaiman tersebut, si penjual tak lantas percaya karena harganya yang sangat murah. Lebih lanjut, Nuaiman menjelaskan bahwa hamba sahaya yang dimilikinya itu murah karena memiliki aib, dalam kurung kecacatan atau minus, di mana ia takkan mengaku sebagai hamba sahaya dan selalu menyebut-nyebut dirinya sebagai orang yang merdeka. Hingga akhirnya semua orang berkumpul untuk membeli hamba sahaya yang dimaksudkan oleh Nuaiman. Tak disangka ternyata Nuaiman malah mengarahkan mereka kepada Suwaibit yang tak lain adalah sahabatnya sendiri. Nuaiman pun menerima uang sebesar 20 dirham. Kemudian disusul dengan penangkapan Suwaibit sebagai hamba sahaya yang dimaksudkan oleh Nuaiman. Ketika ditangkap, Suwaibit berteriak, "Aku bukan hamba sahaya, aku orang merdeka." Namun, teriakan itu ditanggapi oleh sekumpulan orang yang menangkapnya, "Kami sudah tahu kekuranganmu." Mereka yang menangkap Suwaibit terus menghiraukan teriakan darinya sambil membawa Suwaibit dan menjualnya ke pasar. Selepas itu Nuaiman menjadi orang yang memegang uang banyak. Ia menggunakannya untuk membeli makanan, minuman, hingga hadiah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun pulang dan kebingungan karena dirinya tak menemukan Suwaibit dimanapun. Dengan mudahnya dan penuh kejujuran, Nuaiman pun berkata, "Sudah saya jual, wahai Abu Bakar." Mengetahui hal itu, lantas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tertawa dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Nuaiman pun menceritakan semuanya secara detail hingga titik di mana Suwaibit yang notaben sebagai sahabatnya sendiri akhirnya ia jual. Hingga akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun langsung bergegas ke pasar dan membeli kembali Suwaibit hingga ia bebas kembali sebagai orang yang merdeka. Sepulangnya mereka ke Madinah, kisah ini diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika diceritakan kisah Nuaiman tersebut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa sejadi-jadinya hingga gigi geraham beliau tampak terlihat jelas di depan para sahabat. Hingga setahun berlalu dari kisah tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menceritakan ulang kisah Nuaiman kepada siapapun tamu yang datang kepadanya. Demikian beberapa kisah tentang sosok Nuaiman bin Ibnu Amr bin Rofa'ah yang dikutip dari berbagai sumber yang kiranya selalu membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa saat beliau berada di dekatnya, karena kejeniusannya dalam mengemas perbuatan yang secara kasat mata tidak baik menjelma suatu kelakar, dalam kurung humor tingkat tinggi, yang menjadikan dirinya disayang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melarang para sahabat untuk mencela Nuaiman karena ia adalah seorang mujahid sejati Islam. Nuaiman juga sangat mencintai Allah dan Rasulnya hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian jangan senang menghujat Nuaiman karena dia cinta kepada Allah dan Rasulnya." Dalam syarah Bukhari di kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani tertulis, tidak termasuk syarat cinta Allah dan Rasul harus terbebas dari semua dosa. Wallahu a'lam. Kiranya hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.